Selamat pagi Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada Diklat Sistem Layanan Rujukan Terpadu. Gimana kabar Bapak Ibu hari ini? Ya, perkenalkan, nama saya Ruslanti Ningsih, Widya Suara, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Jayapura. Untuk hari ini kita akan masuk modul ke-7, yaitu modul tentang komunikasi efektif dan relasi sosial. Ada beberapa tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Ya, setelah Bapak Ibu mempelajari modul ini, Bapak Ibu diharapkan mampu mempraktekkan komunikasi efektif dalam kerangka pelayanan sosial dalam sistem layanan rujukan terpadu. Ya, adapun indikatornya yaitu Bapak Ibu yang diharapkan setelah belajar modul ini mempunyai keterampilan berkomunikasi secara efektif, mempunyai keterampilan mendengar secara aktif, mempunyai keterampilan bertanya secara efektif, serta mampu berkomunikasi pada masa krisis. Bapak Ibu, mungkin kita akan sharing pendapat sedikit. Kira-kira untuk Bapak Ibu, mengapa Bapak Ibu ini sebagai SDM SLRT ini membutuhkan komunikasi? Menurut saya keterampilan itu sangat penting. Keterampilan berkomunikasi itu sangat penting karena itu adalah keterampilan yang pertama yang dibutuhkan oleh pendamping, apalagi untuk menghadapi para PMKS, masyarakat tidak mampu yang memiliki karakter yang berbeda, pola pikir yang berbeda, masalah yang berbeda. Saya kira itu. Terima kasih Pak Ahmad atas jawabannya ya, luar biasa sekali. Ya, memang betul sebagai seorang SDM SLRT harus memahami keterampilan berkomunikasi karena akan menghadapi berbagai masyarakat baik miskin maupun kurang mampu yang punya latar belakang bermacam-macam, baik pendidikan juga budaya. Makanya kita harus mempunyai keterampilan komunikasi yang efektif seperti itu. Ya, Bapak Ibu, komunikasi di sini yaitu sebagai aktivitas untuk menyampaikan informasi melalui pertukaran pikiran, pesan atau informasi melalui ucapan, bisa secara langsung, bisa visual lewat gambar, film, video seperti itu, maupun lewat sinyal, tulisan dan perilaku. Pertukaran informasi ini dilakukan oleh lebih dari 2 orang, minimal 2 orang di situ. Ya. Komponen dalam komunikasi efektif, ya Bapak Ibu, saya jelaskan lagi fokus kita untuk hari ini untuk komunikasi yang efektif ya. Ada beberapa komponen dalam komunikasi efektif. Salah satunya yaitu source, coding, channel, decoding, dan cipher. Nah, source itu adalah ide atau gagasan yang akan disampaikan kepada penerima pesan. Sedangkan coding ini pesan atau ide yang mau disampaikan ini mau dengan itu apa? Ya, buatlah pesan yang mudah diterima oleh si penerima pesan di situ. Nah, channel ini adalah apa saluran yang digunakan oleh si pengirim pesan agar diterima pada penerima pesan. Mau face to face bisa, mau lewat handphone juga bisa seperti itu ataupun tertulis di situ. Decoding, nah ini pesan sudah sampai kepada si penerima pesan. Nah, si penerima pesan mulai mengolah, istilahnya memahami isi pesan di situ. Misalnya ada pesan tentang program bantuan sosial tunai. Nah, dia mulai mengolah apa ini program bantuan sosial tunai di situ. Nah, receiver di sini adalah feedback tanggapan dari si penerima pesan. Nah, feedbacknya bagaimana? Misalnya dia akan bertanya ke pendamping, bantuan sosial tunai ini apa ya Pak? Seperti itu. Ya, Bapak Ibu masih semangat semua? Masih. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Ada dua jenis komunikasi, yaitu komunikasi verbal dan non verbal. Oh ya, Bapak Ibu siapa yang bisa mencontohkan nih untuk komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal? Kira-kira siapa nih? Silakan Bapak Ibu, siapa yang bisa memberikan contoh? Untuk komunikasi verbal, contohnya adalah kita bertanya bagaimana kabar Ibu. Kemudian kalau untuk komunikasi non-verbal, kita bisa menggunakan gerakan seperti menganggukkan kepala atau melambaikan tangan. Ya, itu contohnya. Oke, luar biasa jawabannya. Betul sekali bahwa komunikasi verbal tadi bisa lewat percakapan tadi ya, bisa lewat tulisan juga. Sedangkan untuk komunikasi non-verbal tadi sudah dicontohkan, misalnya menganggukkan kepala itu tandanya setuju, misalnya memberikan jempol itu tandanya apresiasi bahwa sesuatu itu misalnya bagus seperti itu. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Ya, oh ya Bapak Ibu.
sebagai seorang SDM SLRT, selain tadi berkaitan dengan kita harus mampu berkomunikasi tadi, kita juga memang harus mempunyai keterampilan dalam mendengar aktif di situ ya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita menghadapi masyarakat yang kurang mampu, miskin, agar kita menjadi pendengar aktif. Antara lain, kita memberikan perhatian ketika mereka misalnya datang memberikan keluhan seperti itu. Misalnya dengan ketika dia bicara kita menatap matanya seperti itu. Juga yang kedua, bisa dengan tunjukkan bahwa Anda mendengarkan apa yang disampaikan. Misalnya, kok saya ini nggak dapat bantuan PKH, kenapa ya? Seperti itu. Nah, kita dengarkan apa curhatan dari mereka seperti itu. Yang ketiga, lakukan feedback secara cepat. Misalnya tadi, kenapa saya tidak mendapatkan bantuan? Anda karena tidak bantuan PKH. Feedbacknya ini Bapak tidak punya komponen untuk masuk ke dalam bantuan PKH Bapak, misalnya seperti itu. Yang keempat, menindak penilaian. Biarkan istilahnya lawan bicara kita, masyarakat kita menyampaikan apa istilahnya keluhannya, sarannya seperti itu. Jangan langsung memberikan penilaian di situ. Dan yang keempat adalah lakukan respon dengan tepat. Misalnya tadi mempertanyakan kenapa saya tidak mendapatkan program PKH, coba kita lihat dulu Pak, apakah sudah masuk di DTKS seperti itu. Apakah Bapak mempunyai komponen untuk mendapatkan bantuan PKH seperti itu. Ya, Bapak Ibu sebagai SDM SLRT juga harus mempunyai kemampuan bertanya secara efektif. Ada beberapa tipe pertanyaan, misalnya pertanyaan terbuka atau tertutup. Contohnya kalau pertanyaan terbuka ini, alasannya kenapa Bapak misalnya datang ke sini seperti itu. Misalnya tertutup, apakah Bapak sudah mendapatkan bantuan BST? Nah, jawabannya kan sudah atau belum seperti itu. Terus tipe yang kedua adalah pertanyaan yang mengarahkan jawaban seperti apa yang diinginkan dari pengirim pesan seperti itu. Ya, untuk yang tipe pertanyaan ketiga adalah tipe pertanyaan diagnostik di situ ya. Ya, jadi pertanyaan ini memang membutuhkan istilahnya sebuah analisa. Coba ceritakan nih, kenapa Bapak kemarin punya keluhan kesehatan Anda tapi tidak bisa mendapatkan fasilitas kesehatan, misalnya seperti itu. Dan yang keempat adalah pertanyaan retorika, yaitu pertanyaan yang sifatnya basa-basi seperti itu untuk menghibur. Nah, Bapak pasti ini ya sudah mampu kalau istilahnya tidak mendapatkan bantuan PKH, itu buktinya anak-anaknya sudah sekolah seperti itu. Bapak Ibu sebagai SDM SLRT ada kalanya juga Bapak Ibu melakukan komunikasi pada saat situasi yang sulit. Misalnya contohnya saya bekerja dengan orang yang kita tidak sukai. Pernah Bapak Ibu seperti itu? Ya, biasanya hal-hal yang perlu dilakukan kita lebih fokus pada maksud dan tujuannya saja ketika kita bekerja dengan orang yang tidak disukai. Terus misalnya juga ketika menghadapi lawan bicara kita yang emosi, misalnya ketika datang ke puskesmas mereka mengadu dengan marah-marah tidak mendapatkan bantuan. Nah, kita harus bisa meredakan emosinya dulu, kita harus menguasai pengetahuan berkaitan dengan bantuan tersebut. Terus juga ketika menyampaikan hal buruk di situ, kita diawali dengan minta maaf. Misalnya Anda belum mendapatkan program ini untuk tahun depan seperti itu. Dan yang terakhir yaitu komunikasi di era revolusi industri. Di sini yaitu ketika teknologi semakin canggih, Bapak Ibu juga harus dituntut menguasai teknologi itu. Banyak cara yang digunakan untuk melakukan komunikasi di situ. Bisa lewat Facebook, WA, Bapak Ibu bisa buat blog di situ. Tadi kita sudah pelajari berkaitan dengan komunikasi efektif. Kira-kira sekitar hampir 4 jam ini apa yang bisa Bapak Ibu istilahnya ada yang hal-hal yang belum diketahui di situ mungkin bisa ditanyakan ya di situ, dan juga kira-kira apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan selama pembelajaran ini. Petugas SLRT kami merasa bahwa komunikasi efektif itu tidak hanya sebatas kemampuan memberikan berkomunikasi dengan baik, tapi kita juga harus punya kemampuan mendengarkan dengan baik dan juga mampu membuat pertanyaan-pertanyaan agar kita sebagai petugas SLRT mampu menggali informasi dan data dari pengguna pelayanan kesejahteraan sosial. Terima kasih Pak Kasim atas kesimpulannya, luar biasa sekali. Kita kasih plus buat Pak Kasim ya. Betul sekali apa yang disampaikan, apa yang kita sudah
tadi diskusikan dari pagi hingga siang ini bahwa komunikasi itu sangat penting buat Bapak Ibu sebagai SDM SLRT. Selain komunikasi juga Bapak Ibu harus dibekali dengan bagaimana keterampilan bertanya, bagaimana menjadi pendengar yang aktif, dan juga Bapak Ibu bagaimana ketika berkomunikasi pada situasi yang sulit. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti pembelajaran komunikasi efektif ya Bapak Ibu. Terima kasih saya ucapkan, mohon maaf apabila selama pembelajaran ada salah-salah kata dari saya ya. Bapak Ibu tetap semangat, sukseskan SLRT agar hak-hak warga negara dapat terfasilitasi.